Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf terlambat Pak Ketua, karena dari pagi tadi berangkat dari Kuansing sampai ke sini jam 10 jam berapa tadi. Karena ada acara kemarin kita ke Padang gitu ya. Padang saya langsung ke Keliling Jauh, langsung ke Pangian. Pagi tadi jam 6 subuh saya berangkat 6 lewat berangkat baru sampai. Mohon maaf terlambat tadi, bukan tak menghargai gitu ya. Ada beberapa hal mungkin. Yang pertama mungkin Pak Yunan nih. Pak Yunan belum pernah saya telepon. Yang saya telepon biasanya anggotanya sering Pak. Siapa Pak yang dari Taluk katanya itu ya? Saya di Taluk Banten Bang, orang Jaki mana dia? Mana dia? Ada sini dia. Nah, satu kasus misalnya Pak di jalan di depan SMP di Basra itu di kota betul. Itu udah berulang-ulang. Katanya Bang Sukarmi sudah telepon, orang telepon. Tapi sampai sekarang insya Allah masih hancur juga Pak. Gitu. Mungkin saya bertanyakan mungkin sama Pak Yunan. Kira-kira bagaimana itu proses perbaikan itu? Apakah hanya setelah ditimbun kemudian rusak dibiarkan lagi, atau bagaimana dilaporkan lagi, atau gimana? Fungsi kontrol dari UPT itu di mana sebenarnya? Apakah kami turun terus, kami telepon lagi, turun kami telepon lagi, apa begitu? Saya minta kejelasan dari Pak Yunan itu nanti sebagai pimpinan dari UPT di situ. Itu satu kasus di Basra itu berulang. Saya telepon juga kemarin yang dari apa itu? Iya, enggak ada. Sampai dibilang katanya tanahnya busuk Pak. Apa seperti itu aja gitu. Jadi terlalu jawabnya seperti mengada-ngada saya tengok gitu. Lalu mungkin dikaitkan dengan silpa tadi, mungkin fungsional dan sebagainya, mungkin kan aneh juga gitu Pak. Harusnya ada anggaran untuk itu. Sekarang saya pertanyakan anggaran seperti apa yang bisa dianggarkan seperti itu. Lalu bagaimana pola penganggaran Pak? Yang harus diperbaiki seperti apa modelnya? Nggak paham juga saya ingin butuh cara kerjanya bagaimana itu, sehingga nanti tak dipermalukan kami depan masyarakat. Pak Sukarmi juga telepon juga gitu sampai sekarang rusak lagi. Lalu yang kedua juga di Inuman itu. Inuman saya telepon juga. Di Inuman itu sebelum jembatan kalau kita dari Basra ke Cerenti, sebelah kiri itu nanti ada jalan juga yang hancur ya Pak, di depan toko bangunan Pak Yunan. Nah, sebelah kiri toko bangunan, di depannya itu dalam kali lubang itu. Itu juga kemarin juga siapakan. Saya telepon juga Pak yang siapa? Saya lupa namanya gitu. Hah? Helmi ya, Helmi. Karena Pak Yunan tak ada saya telepon gitu. Jadi alasannya waktu itu katanya ada akan dibangun jalan sepanjang 2 kilo katanya ya. 2 kilometer tapi akumulasi katanya. Jadi cepat-cepat potong, tambah lagi potong, tutup lagi potong gitu. Itu nanti saya mohon penjelasan itu juga Pak. Sampai sekarang jalan itu masih hancur. Kalau ingin saya akumulasikan semua dari Basra, Inuman, Cerenti itu jalannya boleh dikatakan hancur. Lalu saya kemarin pernah sampai juga ide kecil kita, tidak usah berteori, kita sama-sama orang teknik, saya bilang setiap jalan rusak itu cenderung kiri kanannya ada bukit dan tidak ada drainase. Jadi kata kuncinya drainase saya tengok. Saya berbangga sekarang saya dari Kuansing, Simpang Taluk Kanton sampai sini karena PPN itu. Sekarang lebih banyak kiri kanan tuh orang buat drainase secara nasional gitu ya. Nah, mungkin tak salah juga kita tiru seperti itu. Artinya ke depan ada unsur prioritas bagi kita, tidak hanya menampal tambal sulam yang jalan yang rusak, tapi hanya untuk hancur lagi 3 hari kemudian seperti yang dikatakan kepada Kadis kemarin. Sampai dia bilang, kadang-kadang maaf bicara diperbaiki 3 hari, besok hancur lagi Pak. Alasannya hari penghujan, alasannya dana tak cukup, alasannya odol gitu kan. Kan sempat marah saya waktu itu. Untuk apa Anda guna dibayar kalau itu alasannya, saya bilang gitu kan. Nah, jadi ini bagaimana apanya Pak Yunan, coba kita apakan. Kalau perlu berkala prioritasnya. Kalau itu penyebabnya adalah drainase yang tersumbat atau tidak ada, mungkin kita besok fokus drainase dulu, baru nanti. Karena saya bilang bagaimanapun diperbaiki, tapi kirinya bukit, di sini agak membukit sedikit, jalan itu jadi anak sungai musim penghujan. Itu mungkin yang perlu kita apakan. Lalu juga kemarin juga saya di Pangian, kampung saya di Pangian. Di depan kantor camat, pintu masuk kantor camat, di bawah Mandua Kuansing, Mandua Kuantan Singi yang berada di Pangian, di seberang kantor camat. Itu 3-4 hari lalu terbalik mobil batu bara itu. Udah dalam lubangnya Pak, dalam lubangnya. Di Pangian di kampung saya sendiri. Orang juga ngadu gitu nanti ke saya gitu kan. Ini Pak Dewan gimana? Jadi kalau itu lambat dan tidak ada respon berlama-lama, rasanya malu juga kami semua. Besar juga kemaluan kami jadi Pak Yunan gitu. Jadi mohonlah. Kami yang hebat, UPT kami begitu teleponnya
Nah, itulah kami mungkin Pak Yunan ya. Pak Yunan saya agak iri sama UPT dia Pak Yunan ya. Pak Yunan kan UPT dari Kampar dan Konsing. Itu pengantu contoh beberapa jalan saya katakan mungkin Pak Yunan perlu mungkin yang pertama bagaimana menyikapi itu. Lalu ada nak kriteria-kriteria aja nih boleh diapakan itu saya nak jelas itu. Nanti mungkin penjelasan pencerahan sedikit ke saya. Kemudian yang kedua mungkin yang apa juga mungkin dari tata ruang. Ada tata ruang sini. Yang kabit tata ruang. Ya, tata ruang. Saya juga minta penjelasan lagi tata ruang. Tata ruang kita kan ada 3,9 miliar ya. Untuk revisi RT RW, ya kan? Ya kan Perda 10 2018 itu. Sekarang kan tinggal posisinya bulan 6, 7 8 tinggal lagi. Jadi 6 ke depan tuh bulatnya mungkin hanya 6 bulan lagi. Tapi Desember itu kan tertutup dia. 15 per Desember habis. Artinya 5 bulan lagi. Saya tanya juga bagaimana progresnya tentang revisi RT RW Perda 10 tahun 2018 yang dibatalkan hanya digugat oleh 2 LSM sehingga gugurlah semua kedikdayaan kita, pemerintah, Bapak dari PPR masuk legislatif mengesahkan. Hanya dibatalkan oleh 2 lembaga itu tadi. Nah, saya takutnya jangan nanti Bapak memasukkan 4 bulan lagi, kalau dipaksa kami menaikkan, dibatalkan lagi juga oleh SM lagi. Kemana kemaluan kita? Itu yang saya apakan tuh. Udah jadi Perda 10 2018 digugat oleh 2 LSM. Kembang kempis bangga kali besar hidung sekarang LSM itu. Karena kami berhasil membatalkan, MA mengugat 5 pasal digagalkan. Padahal sudah masuk ke ranah PUPR, masuk ke legislatif, disahkan bersama-sama, habislah kita nanti berpengalaman karena itu. Makanya ini cepat. Saya nanya sampai di mana progres itu sekarang. Kalau saya tengok tadi presentasinya segini, mungkin tengok di apa dek, yang apanya dek, komputernya dek, mana yang bagian komputer? Yang awal di depan tadi progres itu, progres rekapitulasi di depan. Rekap itu, nih dia. Coba ya ini tadi, nih. Coba nanti di tata ruang. Tata ruang itu kan baru 0,41 ya. Nah, saya ingin nanya juga 0,1 itu apa? Apakah panitia administrasi doang aja atau apa? Nanti kan 0,4. Yang tadi Pak, yang tadi aja. Ada sini ya. Oh, ada rinciannya. Oh ya. Saya minta nanti Pak apa rincian ini. Karena saya takut nanti ini kalau lambat-lambat ini takut payah lagi. Ya. Kita kan sama-sama orang tata ruang mungkin ya, tidak gampang memaparkan sebuah tata ruang itu dalam bulan per bulan. Bisa-bisa nanti mundur lagi. Itu mungkin saya minta penjelasan itu. Progresnya apa sampai di mana kemarin. Kemarin jawaban oleh kepala dinas, kami lagi mau overlay peta. Jangan itu lagi jawabnya hari ini ya. Kemudian yang selanjutnya apa lagi tadi?